Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya aliyu la yaqbalu Allahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Betul ini. Halaman berapa? 16. Halaman 16. Ya Aliyu wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala, tidak menerima oleh Allah ta'ala salatan akan satu salat bila wudu'in yang dikerjakan tanpa berwudu', wala sadaqatan minal harami, dan Allah tidak terima akan sedekah minal harami, daripada sesuatu yang haram. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jamaah Masjid Jami Darul Ma'wa yang mulia, malam hari ini kita masih mengkaji pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang tentu juga untuk kita semua. Saudara sekalian, kita memaklumi bersama bahwa dunia ini namanya darul ibadah. Dunia ini namanya darul ibadah, negeri di mana kita kudu bercocok tanam, di mana kita kudu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berbicara ibadah, ada dua ketentuan pokok dalam ibadah selama kita di dunia. Yang pertama namanya syartus sihah, dan kedua namanya syartul qabul. Yang pertama namanya syarat sah, yang kedua syarat diterima. Nah, berbicara syarat diterima, ini yang paling pokok syarat sah dulu. Diterima nomor 2. Begitu. Jangan kita berharap diterima kalau ketentuan aturan sahnya tidak dipenuhi. Maka syarat qabul memang lebih tinggi di atas syarat sah. Tapi kita kudu fahami betul tentang syarat-syarat sahnya dalam setiap ibadah yang dikerjakan oleh kita. Malam hari ini ada membedah dua materi dalam satu hadis. Pertama berbicara solat, kedua berbicara sedekah. Dua paket, yang satu hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Salat saudara adalah ibadah paling tingginya ibadah dari seluruh aneka macam ibadah. Dari sekian banyak ibadah wajib, maka yang paling tinggi adalah salat wajib. Dari sekian banyak ibadah sunnah, yang paling tinggi adalah salat sunnah.
Bicara solat ini paling tingginya ibadah, sebab datangnya perintah solat ini tidak melalui malaikat Jibril. Bila haji, bila puasa, bila zakat, melalui Jibril alaihi salam. Solat dimaklumi oleh kita bersama peristiwa yang terjadi pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamanati dengan mengerjakan solat. Nah, solat ini ada aturan supaya kita sah. Di antaranya ada syarat-syarat sah solat. Kedua, ada syarat-syarat qabul solat. Imam Ali dibilangin sama Nabi, ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala solatan bila wudu. Allah kagak bakalan nerima solat yang dikerjakan oleh kita kalau tidak terpenuhi syaratnya, diantaranya kudu punya wudu. Orang solat enggak punya wudu sama dengan sedekah kepada raja dengan bangkai. Raja kita kasih sedekah dengan bangkai, bukannya diterima, bisa kita diusir. Begitu kita solat, kalau tidak ada wudu, maka solat kita enggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita wudhu tuh kudu benar supaya menuju kepada solat. Mau ketemu orang aja kita kudu mandi dulu, kudu bebersih dulu, apalagi mau ketemu dengan Allah. Maka wudhu ini namanya kebersihan, mau menghadap Tuhan yang suci, maka haruslah kita dengan pribadi yang suci. Kudu wudhu. Nih wudhu ini namanya syarat sah. Cuman karena kitab kita tasawuf bahasanya layak balu, tidak diterima. Berarti wudhu ini ada dua, saudara. Ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Wudhu zahir apakah yang harus direnungi oleh kita? Kalau wudhu tuh di depan tuh atau di belakang ini namanya. Kalau wudhu apa kita cuman cuci mulut doang, habis itu udah cukup? Ataukah ada makna di balik itu supaya kita jangan ngomong sembarangan, ngomong yang tak ada manfaatnya, jangan ngomong ghibah, jangan ngomong namimah? Apakah cuman kebersihan mulut doang dari kotoran itu doang, daripada makna wudhu yang dikehendaki oleh agama? Ataukah ada makna di balik itu? Inilah yang disebut syarat qabul. Bagaimana kita sholat harus punya nilai, harus bersih, tidak ada suudzon nama orang. Inilah yang disebut syarat batin di dalam wudhu. Tapi tentu syarat zahir adalah hal pokok. Bagaimana kita wudhu kudu benar. Kalau ngomong wudhu, ya Allah, banyak aturannya. Ada fardu wudhu, ada syarat wudhu, ada sunnah wudhu, jumlahnya 77. Sunnah sebelum wudhu, sunnah ketika wudhu, sunnah sesudah wudhu. Banyak. Kita di dalam solat ini menuju kepada solat. Bahkan saudara, siapa orang solatnya pengen punya nilai besar di mata Allah, wudhunya juga harus rapi. Harus rapi. Dalam wudhu tuh jangan sambil ngobrol. Man lam yakhsha fi wudhu'ihi
lam yakhsha fi salatihi. Bila wudunya dia tak khusyuk, sulit untuk mencapai sebuah puncak solat menuju kekhusyuan solat. Jadi kita wudu ni harus benar, jangan asal wudu. Sunnah-sunnahnya kudu dipakai. Kalau ngusap telinga bareng, jangan aplusan. Tuh mengusap telinga aplusan. Telinganya begini, namanya aplusan namanya. Jangan kalau ngusap telinga mah ajarannya bareng. Ada enggak kalau wudu yang aplusan ngusap telinganya? Yang mana orangnya? Aduh, janganlah kita ibadah ini biar rapi. Nabi itu paling cakep dalam ajaran-ajarannya ini. Begitu, bareng kalau telinga, kecuali tangan kirinya pegang gayung, itu jangan bareng kalau pegang gayung mah. Begitu, kalau pegang gayung disuruhnya bareng telinga, telunjuknya dimasukin ke dalam, diputer dah telunjuknya tuh, baru dah keluar tuh si telunjuknya, jempolnya dorong, namanya telinga. Supaya solat kita bernilai. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari bercerita dulu ada orang muslim rajin, solatnya luar biasa. Ketika beliau meninggal dunia, 3 hari sesudah meninggal dimimpiin oleh temannya. Ketemu dalam mimpinya, ditanya, ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa ente sama Allah di alam kubur? Karena kubur itu imma wa imma, bisa jadi raudhah min riyadil jannah, bisa jadi khufrah min khufarin nar, bisa menjadi taman surga, bisa menjadi kubangan neraka, kubur. Maka saudara, ini orang ditanya, ya akhi ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa ente sama Allah? Kata dia, ana tiap hari dicakarin babi mulu di kubur. Tiap hari ditanya, limadza ya akhi, kenapa? Ente kan rajin sholat, ane lupa satu, sholat ane enggak pakai wudu, lupa. Padahal lupa tuh, enggak pakai wudu kayak begitu di kuburnya, padahal sholat. Gimana kalau kita enggak sholat, begitu enggak sholat. Teman ditanya, gimana menurut anda masjid ditutup enggak? Setuju. Emang apa? Emang gua kagak pernah ke masjid? Pantes aja enggak pernah ke masjid ya. Iya, begitu. Jadi orang sholat enggak berwudu bermasalah, saudara. Sehingga kita wudu dalam sholat tuh punya nilai besar di mata agama. Udah wudu baru, masjid mau tempat suci, baitun min buyutillah. Maka dengan kita wudu sudah kita bersih, higienis menurut yang nyipta corona. Siapa yang nyipta? Ya Allah. Udah bersih, udah wudu. Yakin begitu dengan kita wudu. Udah kita wudu aja. Maka kita sholat tuh kalau udah wudu, ini satu instrumen untuk sholat kita diterima. Kan baru satu syarat dari syarat sholat, ada 11. Kudu menutup aurat, kudu pakai pakaiannya tidak ada najisnya. Cara nyuci najisnya kudu bener, airnya dikit,
seember, ompol bocah dimasukin ke dalam ember. Ini ompol, baju lakinya masuk kemari, najis lagi tuh bajunya tuh. Namanya syarat sholat. Kemudian pasang bak isi air, masukin lagi baju dari sini nih, najis lagi. Wong nggak ada 2 kula. 2 kula itu 216 liter. Airnya rinso hilang, dijemur, kering nggak? Kering. Kasih dia molto, waktu mau jemurnya wangi nggak? Wangi. Setrika pakai kispray, licin nggak? Sholat rakaat pertama baca Yasin, kedua baca Tabarok, cakep nggak? Kagak sah karena ada najisnya tuh baju. Bagaimana cara nyuci najis yang benar? Ini namanya instrumen menuju sholat. La yaqbalullahu sholatan bila wudu. Orang sholat enggak diterima bila perangkat sholatnya tak terpenuhi. Kudu punya wudu, kudu menutup aurat, kudu suci dari najis. Tadi suci dari hadas, suci dari najis pakaiannya, badannya, tempat sholatnya. Ini kudu auratnya ditutup. Jangan pakai baju yang stret, waktu ruku sidinya kelihatan, pantatnya yang burik kelihatan waktu sholat tuh. Ada nggak kayak begitu tuh? Jumat tuh. Yang panjangan baju tuh kalau sholat tuh, biar kita nutupin pantat supaya kita benar dalam sholat. Kalau kita pakai kemeja, pakai kaos dalam. Kalau nggak pakai kaos dalam, atasannya nih dikancingin. Jangan waktu ruku pusernya yang bodong tuh kelihatan. Itu bisa nggak sah. Ini namanya perangkat menuju sholat. Karena bukan ruku sujudnya, tapi benernya dulu. Dalam aturan-aturan ibadah, yang penting gua sholat, bukan yang penting kudu sesuai aturan. Ibaratnya begini hadirin, ada seorang RW dalam satu lingkungan bilang sama warganya begini, wargaku tolong di depan rumahnya nanam pohon singkong. Maka orang ada 3 mensikapi arahan RW. Ada yang kagak nanam, ada yang nanam singkong nggak pakai nanya, nggak ada yang umbinya. Ada yang nanya dulu, nih singkong yang gimana yang ente mau? Ini yang kayak begini yang ada umbinya, singkongnya singkong roti yang empuk. Begitu. Maka yang bakal diterima yang mengikuti arahan. Sholat begitu. Ketika Allah menyuruh kita sholat, ada 3 sikap kita. Ada yang kagak ngerjain, ada yang ngerjain selagu-lagu dia, ada yang ngerjain ngaji dulu. Gimana cara sholat yang benar yang Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli? Ini yang bakalan diterima. Maka kita kudu belajar bagaimana biar sholat kita benar. Nah, salah satu syaratnya kudu wudu. Sebab kata Nabi ama Imam Ali bin Abi Thalib, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. Allah kagak bakalan terima sholat yang dikerjakan oleh hambanya bila tidak terpenuhi syarat-syarat sholat. Di antara syaratnya kudu punya wudu. Kudu punya wudu. Kudu punya wudu. Wudu yang benar. Kalau ngomong wudu kan ngomongin air. Air-air suci mensucikan, air mustamah dan seterusnya. Itu bagian kiai yang ngajar fikih dah. Kita kan disuruh ngajarnya ini akhlak ini. Jadi tidak ke sono-sono paparannya.
Yang kedua kata Nabi, wala sodaqotan minal haram. Muslim tuh dianjurin untuk menjadi pribadi yang suka bersedekah. Suka bersedekah. Sebab sedekah tuh banyak manfaat. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Manfaat dunia, orang yang sedekah enggak bakal kena bahala. Itu manfaat dunia. Nabi bilang as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak wabah yang lagi turun. Sedekah aja kita, apa kek? Yang penting kita sedekah. Itu anjuran Nabi. Sedekah wa tazidu fir rizq. Sedekah itu menambahkan datangnya rezeki. Itu orang sedekah, rezekinya bakal tambah banyak. Enggak ada ceritanya rambut dicukur tambah dikit, enggak ada. Mesti kalau dicukur tambah banyak. Alis no alis enggak pernah dicukur, panjang enggak? Kagak. Biar Allah percaya sama kita. Kalaulah saya ambil contoh bahwa Bapak nitipin duit sama saya, berapa ya? 10 juta buat santunan yatim. Lalu sama saya bawa jalan-jalan ke Anyer, ke Puncak, ke Dufan. Enggak kita bagi. Bahwa Bapak tahu besok lusa mau nitip enggak? Enggak. Kenapa? Enggak benar. Begitu Allah. Biar kita dipercaya Allah. Kalau dititipi sama Allah, kita berbagi, maka Allah bakal percaya nih bener nih hambaku ini. Begitu. Biar Allah percaya. Begitu. Kita berbagi. Ada kotak amal Darul Ma'wa Jumat lewat. Jangan pura-pura merem. Ada nggak yang pura-pura merem nih? Yang mana orangnya? Jangan isi. Tuh ada kotak amal lewat pakai pura-pura zikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak orang iya aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Merem-merem. Pas melek udah lewat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini nggak bener ini. Yang kayak begini nih. Jangan gitu. Sedekah aja. Manfaatnya besar. Bersedekah manfaatnya besar dulu. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitabnya Tanqihul Qaulil Hasis, kisah menarik daripada Nabi Sulaiman. Ada orang rumahnya di perkampungan, banyak pohon-pohonan dan banyak burung. Kata bininya, bang kita nggak ada makanan, kita ambil aja telur burung tuh, kita goreng aja. Itu burung kagak terima sama Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya nggak bisa berkembang biak, telur saya diambilin mulu oleh umatmu. Saya mau menuntut keadilan. Baik kata Nabi Sulaiman, dipanggil jin. Jin kan nurut sama Nabi Sulaiman. Jin timur, jin barat kumpulin, cuman jin tomang doang yang enggak. Jin tomang. Tahu jin tomang? Tomang ya. Tomang tol ya. Itu dikumpulin. Jin ini burung ngadu sama saya, telurnya dia diambilin mulu oleh manusia. Ke rumahnya dianu, kalau diambil ente tarik, siap Nabi. Maka kemudian itu satu hari si bininya bilang, bang itu burung udah bertelur, kita gorenglah buat makan anak kita. Dia naik juga, diambil. Baru naik separuh ada orang masuk ke rumahnya. Pak, bagi sedekah, dia ngantongin permen, bagi permen. Diambil telur, selamat. Burung ngadu lagi, janjinya mau diadili. Jin dipanggil, kata jin tuh orang sodako. Orang sodako tuh nggak bisa diganggu. Untuk kepleset kagak.
maka selamatlah dengan sedekah. Apalagi kayak zaman wabah begini, udah sedekah aja semampu kita. Allah jaga. Daripada saudara banyakin swab, PCR, buang-buang duit ya banyak, mendingan sedekah dah. Apakah pagi-pagi Darul Ma'wad orang sholat berapa kasih aja nasi uduk ya sama semur jengkol, kayak kan girang kira-kira ya Ustaz, girang kan ya begitu. Sedekah itu nolak bala, biar selamat, biar selamat beneran. Sedekah aja sebisa kita, sedekah aja. Dan ini ilmu biar kita kaya saudara, beneran aja. Penyebab kita ini duitnya dikit itu sebetulnya karena doa kita. Kalau saya mau nanya nih sama yang ngaji nih, kira-kira kepengenannya duitnya banyak apa dikit? Saya mau tanya nih, pengen banyak apa dikit? Jadi pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Itu pengen kayanya dari mulut apa serius dari dalam hati? Saya mau nanya nih. Serius? Ini kalau serius itu mesti dikasih sama Allah. Kalau serius, karena yang Allah dengar tuh yang di hati, bukan yang di mulut. Begini saudara, pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita, RW, dia nganterin bansos sama duit 5 juta. Bagi pagi tok dia bagi duit sama kita 5 juta. Habis ini speaker luar ini, yang ngaji orang luar ini, yang di dalam kurang denger ini. Nggak ada speaker dalam. Ini akhirnya yang pertama datang ngasih duit 5 juta. Selang sejam ada yang datang lagi ke rumah kita bawa mangkok. Tok, Assalamualaikum, kata dia. Ini yang datang siapa ini? Bawa mangkok. Yang datang siapa ini? Peminta-minta. Yang datang peminta-minta. Dari 2 orang yang datang nih ke rumah kita, yang pertama sama yang kedua, mana yang paling nyes di hati? Yang pertama sama yang kedua, yang paling nyes di hati yang mana? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Jadi saudara nih pengen kaya, pengen miskin, itu yang gak ketemu tuh di rumus agamanya. Nggak ketemu rumusnya, rumus agamanya nggak ketemu. Mulutnya pengen kaya, hatinya pengen miskin. Kan saya tanya tadi, mana yang paling seneng, yang pertama apa yang kedua? Yang jujur nih, yang pertama. Kenapa yang pertama paling seneng? Dibagi. Kalau hatinya pengen dibagi sama dengan minta kaya minta miskin. Minta kaya minta miskin. Minta miskin itu yang diijabah sama Allah, yang di hati itu. Maka orang datang yang kedua itulah yang kudu kita seneng. Kalau ada orang datang kepada kita nganterin duit sama kita, maknanya kita disuruh jadi kuda bawain barang-barang dia ke akhirat. Suruh bawain barang-barang dia ke akhirat. Kita suruh manggulin, yang bakal menikmati dia di akhiratnya, yang manggul kita.
Tapi yang kedua itu yang bawa mangkok, maknanya dia siap bawain barang-barang kita. Kita jadi raja. Itu kenapa dia menjadi kaya. Berbagi itu akan mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Contoh yang gampang, anjing ama kambing. Gampang. Anjing saudara sekali punya anak banyak, bisa 7 anjing, bisa 8, banyak. Artinya spesies binatang yang berkembang biaknya cepat. Itu anjing, anaknya banyak. Beda sama kambing, dikit, 2 paling, 3 nggak banyak. Kalau kambing, kalau anjing banyak anaknya, cuman bedanya, walaupun anjing tuh anaknya banyak, enggak demen sedekah. Enggak ada tuh korban anjing, enggak ada. Ada enggak? Kagak ada. Akekah anjing, enggak ada enggak? Kebuli anjing itu ada enggak? Enggak dipotongin. Kalau kambing mau anaknya dikit, dipotongin mulu. Kemarin Idul Adha aja Darul Ma'wa antara sapi sama kambing banyak mana? Mari Idul Adha. Enggak ada. Masa enggak ada? Oh enggak ada. Banyak sapi, banyak kambing. Banyak kambing dipotong. Habis itu akekah. Habis itu ada maulid lah, kebuli kambing potong lagi. Kalau pakai akal, kambing anaknya dikit dipotongin mulu. Anjing anaknya banyak, ora pernah dipotongin. Kudunya juga dijaga teraya nih, yang banyak adalah kudunya, yang banyak adalah kenapa? Enggak pernah dipotong. Tapi faktanya yang banyak kambing. Kenapa? Berkah. Karena kambing mah demen berbagi. Begitu. Siapa orang yang pengen barakah, kudu demen berbagi. Demen sedekah tuh itu berkah. Begitu, berkah. Enggak apa-apa. Begitu. Kalau sedekah nggak usah pakai tulis hamba Allah, nggak usah. Tulis nama aja. Lebih gede ganjaran di mata Allah pakai nama dibanding pakai hamba Allah, biar benar kita jadi muslim. Nama aja, nggak usah hamba Allah. Begitu. Kita tahulah pakai tulis hamba Allah karena 10.000. Kalau 100.000 mau namanya, mendingan yang gede namanya aja. Enggak perlu. Hamba Allah tuh bukan di tulisan, tapi dia di hatinya. Tulis nama enggak apa-apa, enggak jadi ria. Bukan ria tuh bukan pada nama, bukan. Jangan saudara ngelamar kerja di Sudirman, nama hamba Allah. Pengalaman kerja takut ria, diterima enggak? Kagak. Biasa aja, nama Ahmad, sekolah SD di ini, pengalaman udah kerjaan bagian manajemen ini biasalah. Pimpinan personalia, enggak apa-apa. Enggak usah tulis hamba Allah, enggak usah. Karena ada yang bikin video tuh, orang sedekah tuh 100.000 Pak Anu, ria tuh pakai diumumin gitu. 200.000 ria, Pak Anu 50.000 ria, 1 juta hamba Allah, dia bisikin, gua tuh begitu. Iya itu dia ria yo, yang kayak begitu. Yang agak-agak nggak usah nama aja. Bukan begitu, bukan. Nambah Allah tuh bukan.
biar kita benar. Nama aja. Jangan-jangan kita orang ini belum hamba, masih makhluk. Coba aja di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kotak amal Jumat Darul Ma'wa lewat. Kira-kira yang masuk yang mana? Yang mana? Yang 2.000. Udah jujur tuh ya. Hamba Allah 2.000 murah, hamba Allah 2.000 itu ada 100 lembar, yang 99 lembar kaku, yang satu lecek. Ada kotak amal lewat, yang dimasukin yang mana? Maka ganjarannya lecek ganjarannya. Itu hamba Allah kayak begitu. Sampai maghrib hitung-hitung amal Jumat, dari Jumat sampai asar belum kelar. Sampai dicurigai pengurus masjid, banyak nih duitnya. Tandanya asar belum kelar. Bukan banyak. Ini bingung, dibuang amal orang. Kagak dibuang, bukanya itu udah 2.000 lecek nih. Kucel-kucel, aduh. Yang bagus-bagus aja buat Indomaret, buat Alfamart, masjid aja yang lecek. Bener nggak? Kayaknya pengurus masjid ini. Tuh begitu, yang bagus. Begitu mau ngapa kita? Hamba Allah belum, masih makhluk. Nggak usah tulis nama aja. Nggak ria, nggak. Ria mah urusan hati dengan Allah. Nih saya sampein yang nulis hamba Allah tuh. Saya sodakoh kasih Darul Ma'wa, Pak Ustadz nih dari hamba Allah. Kira-kira tahu nggak tuh Ustadznya itu siapa ini hamba Allah nih? Hah? Tahu nggak? Iya tahu lah. Begitu kan kita yang ngasihin. Iya tetap aja dari hamba Allah. Dia juga tahu. Begitu pengurusnya tahu nggak siapa hamba Allah nih? Dia tahu. Enggak begitu, enggak, udah nama aja. Niatan kita buat ngajak orang lain, begitu. Biar orang lain nyontok kita, gede ganjarannya. Gitu, gede. Enggak usah pakai hamba Allah. Enggak usah. Nama aja. Tuh tulisan bagus banget hamba Allah. Sian saya sama pengurus Jumat. Pakai amplop hamba Allah, dibuka 10.000, almarhum 100. Satu orang kebagian berapa? Ya Allah, 110.000. Udah nama aja yang jelas, enggak apa-apa. Karena ria itu urusan kita sama Allah. Urusan kita, bukan urusan nama, bukan. Ada juga orang isi kotak amal pakai tangannya begini. Ini kotak. Itu kagak ikhlas juga, kagak, bukan begitu ikhlas, bukan. Itu tahu 2.000. Kalau 500.000 mau nggak pakai begini kagak tahu ikhlas nih, kagak nutupin 2.000. Bener nggak? Tuh ngaku tuh. Coba tuh kita. Jadi biasa aja. Zaman dulu nih pengarang kitab kita, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama Mesir, nyampein hadis ini. Sodako sembunyi-sembunyi itu lebih gede ganjarannya dibanding sodako terang-terangan 70 kali lipat. Kita sedekah nih 100.000 sembunyi-sembunyi, ama sedekah terang-terangan 1 juta sampai 10 juta masih gedean 100.000 sembunyi-sembunyi. Sedekah 100.000 sembunyi-sembunyi ama 10 juta terang-terangan, gedean ganjarannya gedean 100.000 sembunyi-sembunyi. Ketika diomong begitu, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, kita orang ini belum kelasnya. Begitu. Kita orang ini belum kelasnya.
Ada jamaahnya protes, sembarangan, belum kelasnya gua bisa. Begitu. Kata itu kiai, belum kayaknya menurut saya ente. Belum bisa. Apa sedekah sembunyi-bunyi? Enggak ada yang tahu kecuali Allah doang. Itu namanya sembunyi-sembunyi. Tangan kiri aja kagak tahu kalau tangan kanan naruh. Itu maksudnya sembunyi-sembunyi. Bagaimana sembunyi-sembunyi? Enggak ada yang tahu. Kata dia, saya buktikan kiai, saya bisa. Kata kiai, belum bisa. Ngeraguin. Baik. Maka kemudian dia manggul beras. Panggul beras. Diantarin ke orang miskin, gak biasa manggul. Dia mau membuktikan dia bisa. Di rumah orang miskin ya beras nggak biasa manggul, jatuh tuh karungnya, kedebluk kena pintunya orang miskin. Kaget, itu jam 4 subuh, maling nih, dia lari. Si miskin keluar dari pintu, dia udah keluar dari pagar. Kata dia, selamat, saya nggak ketahuan. Selamat, selamat, selamat. Tuh gua bisa. Maka ketika pertemuan majlis dengan Imam Abdullah Basyaroni, dia ngacung, Kiai ngeraguin, saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Kata Imam Abdullah Basyaroni, jadi saya manggul beras. Saya bawa beras nih, saya bawa ke rumah orang miskin. Saya kan gak biasa manggul, jadi sampai pintunya, sampai saya dituduh maling, saya lari, nggak ketahuan. Saya bisa, kan ketahuan saya. Kata Kiai, kan saya tahu. Itu dia yang namanya tangan kiri nggak tahu tuh, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu dimasukin di kotak amal, kayaknya Darul Ma'wa lagi bangun menara nih, jeblok aja 5 juta, nggak dongeng sampai mati. Tuh namanya sembunyi-sembunyi. Bukan tangan kirinya nutupin begini, bukan. Itu mah 2000. Biasa aja. Saya harus dandanin hati. Jadi bukan di situ rumusnya, bukan. Saudara di temeng-temeng 2000 masukin hatinya ikhlas. Begitu, nggak perlu tangan begini-begini, nggak perlu. Biasa aja. Begitu. Jadi tulisan hamba Allah tuh mendingan namanya saja. Didoain jadi orang lain ngikut. Tuh alhamdulillah Pak Janu sedekah. Dia padahal usahanya lagi payah, zaman pandemi begini dia sedekah. Saya juga yang masih bisa jalan, saya kudu jadi dapat ganjaran. Niatnya ngajak orang. Begitu niat hati, kan orang nggak tahu. Niat orang nggak perlu. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi itu nggak ada yang tahu semuanya, nggak ada yang tahu. Dan sedekah itu besar nilainya, besar, manfaatnya besar. Ibaratnya kita jangan makan mulu, enggak mau penyakitnya kira-kira. Kita pengennya nerima mulu dari Allah, nerima mulu. Tapi kemudian berbagi enggak mau, penyakit. Akhirnya kalau udah penyakit sedekahnya wajib, masuk syariasi aja. Ayo aminah. Gitu wajib aja. Karena kalau kagak bayar, daripada begitu sedekah nggak apa-apa seperak. Kalau kita nggak bisa sedekah dengan uang, dengan mulut doain, doa itu juga sedekah. Dengan tenaga itu juga sedekah. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan mulut udah diem aja, udah bantuin kagak tuh masjid dicela mulu panitia, sianan saya gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, kita orang tuh kudu sedekah. Cuman kata Nabi ada adabnya sedekah nih. Wala sedaqatan minal haram. Kalau dari yang haram kagak diterima sama Allah sedekahnya. Haram tuh bisa dua, bisa bendanya, bisa caranya. Kita nyolong lalu sedekah biar selamat, nggak bisa. Jangan.
Jangan kita jadi yang diterima tuh sedekah yang bukan dari unsur haram. Sedekah aja manfaat. 2.000 nggak apa-apa, 1.000 perak nggak apa-apa, selamat. Yang penting buat jaga diri. Nabi udah janji, pokoknya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Kuburan orang jadi terang, kuburan tuh jadi adem. Kalau orang tukang sedekah apa aja dah sebisa kita. Begitu, tapi jangan dari barang haram. Kalau barang haram mau disedekainnya enggak diterima sama Allah. Wong punya orang itu dia nyolong mangga sekarung, dibagi sama tetangganya biar selamat, kagak, tetap aja dosa karena barang haram. Jadi ada syarat sah dan ada syarat qabul. Agar supaya sah kudu benar aturan syariat dohir. Agar supaya qabul, maka sedekah ini harus punya nilai. Kalau kita orang mampu ngorban sapi seekor sendiri, itu gede ganjarannya. Kalau mampu tahun ini kita sendiri, besok bini kita, begitu gede ganjarannya. Kayak begitu, masih mendingan naik Alphard sendiri daripada angkot betujuh, ya kan? Bener nggak? Kalau mampu begitu, yang bagus itu mengorban. Ya Allah, udah kambing kecil, waktu dipotong aja bunyinya nyari apa? Nyari maknya, berarti kambing apa? Anakan. Ya dinaikin di dunia aja roboh sama dia. Begitu yang benar. Ibadah ala kulli hal hadirin. Ibadah nih ada tuntunan. Di dunia nih ibadah dan manfaatnya besar. Orang kaya dan orang miskin tuh masuk surganya duluan. Nih biar bener nih, orang kaya sama orang miskin masuk surga duluan. Orang kaya. Aduh, siapa yang ngajarin ini ya? Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan. Orang kaya. Beneran. Jangan sampai kita dicuci otaknya. Jadi saudara nih pengen masuk surga duluan apa belakangan? Jadi pengen kaya, pengen miskin? Enggak nemu kalau duluan miskin mah. Yang paling masuk surga duluan tuh orang kaya. Begini saudara, biar paham kita, biar kita jangan dicuci otaknya. Akhirnya gue miskin aja biar duluan. Jangan, biar kaya. Begini, jadi waktu mau masuk surga, 3 yang paling dulu dimasukin oleh Allah ke surga. 3 dalam riwayat hadis. Mujahid, orang yang berperang. Kedua, kiai. Ketiga, orang yang dermawan, orang kaya. Maka yang mau masuk surga duluan itu adalah mujahid, yang berjuang melawan orang kafir. Ditanya sama malaikat Ridwan, amalan apa ente mau masuk surga duluan? Kata si mujahid, saya perang dulu di dunia melawan orang kafir, saya berhak masuk surga duluan. Kata malaikat Ridwan, tanya, oh begitu, saya mau tanya ilmu perangnya dari mana? Ya dari kiai, jangan songong. Lain ilmu perangnya dari kiai, yo kiai dulu. Maka si orang kaya itu mundur, sama kiai dicolek, kiai aja. Maka kiai mau masuk surga. Ditanya sama malaikat Ridwan, ente amalannya apa? Saya ngajar di dunia, di musola, di masjid.
Jadi saya berhak masuk surga duluan. Ditanya tuh kiai, lu yang bangun masjidnya? Kagak, saya ngajar tuh udah jadi. Siapa yang bangun? Dia orang dermawan, dia dulu, jangan songong kiai. Maka orang kaya yang dermawan yang masuk surga duluan. Jadi orang miskin tuh saudara adanya di pintu surga. Nih biar kita rapi. Ini pintu surga no. Orang miskin yang kita bagi sarung, kita bagi baju, adanya di pintu surga, enggak boleh masuk. Orang miskin tuh. Untuk apa? Ente sholat dari mana? Bajunya dari Pak Haji Ahmad, sarungnya dari Pak Haji Udin. Dia dulu yang ngasih sarung. Tolongin, masa ente sholat gara-gara dia, ente duluan, dia dulu. Maka orang miskin tuh pada ngantri di pintu surga nyari orang kaya yang dulu berbagi sama dia. Maka udah orang kaya masuk, baru orang miskin masuk. Tapi dia diri di pintu surga duluan miskin. Dia nyari siapa yang dulu peduli yang kaya-kaya sama dia. Begitu. Yang dulu dia kaya-kaya sama dia. Itu luar biasa. Jadi kita jangan takut untuk menjadi orang banyak rezeki. Orang masjid nggak bisa dibangun kalau miskin. Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kaya, kuat ekonominya lebih dicintai di mata Allah daripada mukmin yang lemah ekonominya, walaupun dua-duanya bagus, karena bisa membantu umat. Oh, ini menara jadi kan dari yang punya duit ya kan. Kalau kita kan usap dada doang. Begitu. Maka orang kaya tuh masuk surganya duluan. Begitu. Kalau dermawan begitu. Tapi kaya doang mau kalau pelit 17 setan ya kagak juga. Begitu tuh kalau dermawan. Udah segini aja dah. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab.